tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera melakukan rapat dengan para golongan muda untuk membahas kekosongan kekuasaan di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat berita yang membahagiakan bagi kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya dengar dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan hal itu. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana para saudara-saudara? Setuju? Setuju! Baiklah kalau kalian semua setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan keputusan rapat dari golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ada? Emang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang harus saya bicarakan dengan Bung Karno. Baik, silakan masuk. Thomas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Orang muda katanya ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menunggu datang. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Itu benar. Dan kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya? Mungkin akan saya usahakan setelah berundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang kini sudah tidak menguasai Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Saja, setelah kita membicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan
rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang menghalangi kemerdekaan Indonesia. Tetapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, biarkan saya membicarakan hal ini dengan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami permisi dahulu. Para golongan muda pun meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal. Lalu para golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebarjo melaksanakan rapat mengenai informasi dari para golongan muda tentang menyerahnya Jepang yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hah? Apa yang terjadi? Para golongan muda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah kita seharusnya mengadakan sidang PPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya juga berpikir seperti itu, tapi mereka mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan sedangkan kaum muda selalu mendesak kita? Sebenarnya berita itu masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Kita turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak! Baiklah begitu. Setelah dari kediaman Soekarno, tepatnya tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda kembali mengadakan rapat di Cikini, Jakarta, untuk menyusun rencana pengasingan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Apa yang harus kita lakukan sementara kaum tua akan mengikuti keinginan kita? Asingkan Bung Karno dan Hatta keluar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang. Lalu kemana? Bagian kemana jika Rengas Dengklok karena keamanannya jamin. Bagus, saya setuju dengan itu. Bagaimana dengan semuanya? Setuju? Setuju! Para golongan muda menyetujui ide tersebut. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan Muhammad Hatta yang dikawal oleh pasukan peta. Apa diri? Kamu harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Ada apa nih? Ikut saja. Mereka pun membawa pergi Insinyur Soekarno dan juga melakukan hal yang sama kepada Muhammad Hatta dengan menculiknya dari kediaman mereka masing-masing untuk diajak ke Rengas Dengklok. Pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Sementara itu, Ahmad Suebarjo yang menyadari hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta menemui golongan muda untuk menanyakan keberadaan kedua tokoh tersebut, yang dimana keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diketahui oleh Wikana. Sehingga terjadi kesepakatan antara golongan tua yaitu Ahmad Suebarjo dan golongan muda yaitu Wikana untuk bersepakat melaksanakan proklamasi di Jakarta. Di mana Bung Karno dan Hatta sekarang? Maaf, tapi Anda tidak boleh tahu di mana mereka berada sekarang. Cepat, lepaskan mereka sekarang juga. Saya berjanji saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok hari pada pukul 12 siang. Apakah perkataan itu bisa dibuktikan? Jika saya ingkar, nyawa saya jadi taruhannya. Sekarang cepat beritahu saya di mana mereka sekarang. Baiklah, mereka masih diasingkan ke Rengas Dengklok. Sehingga tanpa pikir panjang, Ahmad Suebarjo berserta rombongannya pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta.
Bung Karno dan Bung Hatta, apakah kalian baik-baik saja? Ya, kami baik. Lalu bagaimana Bung? Baik, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasi? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda yang berada di Jakarta? Dia orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dia adalah perwira tertinggi di militer, jadi keamanannya bisa terjaga. Baiklah, kita pergi ke sana. Mereka semua pergi menuju kediaman Laksamana Maeda di Jakarta. Ya, ada apa ya? Kami ingin mencari Laksamana Maeda, Bu. Sebentar, saya akan panggilkan dulu. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Maaf mengganggu waktunya Tuan. Kami hanya ingin meminjam rumah Tuan untuk membuat teks proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut berbahagia atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Terima kasih, Pak. Silakan duduk. Mereka semua bersama-sama membuat naskah proklamasi, yaitu bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebarjo. Hingga akhirnya naskah proklamasi pun selesai dibuat. Tolong kamu ketik naskah ini, Bu. Baiklah Bung. Lalu, Syaiti Malik mengetik naskah proklamasi dengan segala perubahannya, yang dibantu Burhanuddin Muhammadiyah, yang dimana teks itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah usai perundingan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Akhirnya naskah proklamasi kita sudah selesai dibuat. Baguslah, apakah kalian sudah merencanakan upacara yang berlangsung besok? Ya, kita akan melaksanakan upacara bendera besok. Iya, karena kita belum memiliki bendera. Lalu bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit? Tapi ibu hanya punya kain putih dan merah. Apa nggak apa-apa, Pak? Saja, kita buat saja bendera yang sederhana, asalkan kita punyanya. Ibu punya ide, bagaimana kalau bendera kita dinamakan Sangsaka Merah Putih saja? Bagaimana? Baiklah, kalau begitu kita menamakannya Sangsaka Merah Putih. Fatmawati pun menjahit bendera dari kain merah dan putih, hanya menggunakan tangan untuk upacara besok. Bendera yang ia namai sebagai Sangsaka Merah Putih. Upacara bendera proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 akan segera dilaksanakan. Semua orang mulai bersiap di posisi masing-masing. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan oleh Latif, Suhud, dan Trimurti dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Apa? Kita berada di mana ini? Kita meniru. Mantap, Bang. Mantap. Enggak. Kali anjing.